Shalom, selamat sore. Senang sekali kembali kita bisa berjumpa bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Saya akan mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan dari kitab Mazmur pasal 106 ayat 48. Mazmur pasal 106 ayat 48. Terpujilah Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Baik, kekasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ketiga. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Kembali kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus tuntun kami untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami sangat meyakinkan bahwa firman-Mu bertujuan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Oleh sebab itu ya Allah, di dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan, kami mohon belas kasihan-Mu Allah Roh Kudus, supaya kami dapat mengikuti, kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kami melakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Kuasai hati, pikiran kami, kuasai tempat dimanapun kami berada, dan kami sepakat sehati, kami patahkan setiap tipu daya si jahat, pekerjaan-pekerjaan orang kuat, yang mau mencoba untuk menghalangi peneburan firman Tuhan sore hari ini. Kami taklukkan dan patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik kasih Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangun. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Baik kekasih Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Pengikut Kristus adalah orang yang tidak hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Pengikut Kristus adalah orang yang tidak hidup hanya memikirkan dirinya sendiri, namun kepentingan orang lain juga. Dikasih Kristus. Sebab apabila kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, maka kita juga wajib meneladani sikap dan perilaku dirinya di dalam hidup kita sehari-hari. Tentu kita tidak boleh disebut sebagai pengikutnya bila ternyata kita menempuh jalan hidup yang bertentangan dengan yang ia contohkan kepada kita. Sedangkan Yesus telah memberikan teladan kepada para pengikutnya agar tidak hidup mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya adalah wajib bagi kita untuk bersikap yang sama seperti dirinya. Kekasih Kristus, Rasul Paulus mengemukakan kewajiban bagi para pengikut Kristus untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri ini di dalam Roma pasal 15. Di situ ia berkata bahwa Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri.
Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Ia datang ke dunia untuk menanggung cercaan dari manusia yang berdosa demi menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, ia juga menulis bahwa sikap rela berkorban atau tidak mementingkan diri sendiri, itu pula lah yang harus ada pada diri para pengikut Kristus. Mereka harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat demi kebaikan orang tersebut untuk membangunnya, dan tidak mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Hanya dengan hidup seperti itu barulah kita patut disebut sebagai pengikutnya. Seringkali kita salah kaprah kekasih Tuhan. Kita merasa kita sudah rohani dan kita ingin orang-orang di sekitar kita mengikut cara hidup kita seturut dengan pikiran kita. Kita keliru, saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk mengikut cara hidup Dia. Artinya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita menginginkan orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti cara hidup kita, berarti kita lebih dari Tuhan, saudaraku. Kita lebih pentingkan diri kita sendiri ketimbang apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Biarlah pada sore malam hari ini kembali kita belajar bahwa Tuhan juga tidak mementingkan dirinya sendiri. Ingat, Tuhan tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi Dia begitu memperhatikan saudara dan saya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kekasih Kristus. Kita harus mengikuti cara hidup Kristus. Kita tidak boleh egois, tetapi kita juga mau memperhatikan orang lain. Kita bisa menolong mereka, membangun mereka, dalam tanda kutip, di dalam hal-hal yang benar. Ya, sebab hari ini banyak orang juga yang tidak benar, meminta belas kasihan, perhatian, tetapi tujuannya negatif. Bahkan mereka sering memanfaatkan kita juga. Oleh sebab itu, perlunya kita punya hubungan dengan Tuhan yang intim, yang erat, sehingga kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Yang jelas semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, kasih Tuhan, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, saya minta izin mengucap terima kasih kepada semua saudara-saudara hamba yang sudah hadir. Ada Ibu Helena Alitonang, ada Pak Toto Arafia, ada Ibu Vera Tanamal, ada Ibu Melan Yuditia. Ibu Melan, bagaimana kabar Pak Ancu? Ada Pak Melki Aragai. Tuhan memberkati semuanya. Baik, kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang tidak mementingkan dirimu sendiri, namun rela berkorban bagi manusia yang tidak layak untuk dikasihi. Ampunilah diri kami apabila kami tidak mengikuti teladan-Mu dan bersikap tidak peduli terhadap kelemahan orang lain. Sebaliknya dari mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang lemah, malahan tidak jarang justru kami menindas orang yang tidak berdaya. Sebaliknya, dari berkorban bagi mereka yang menderita, kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri. Sehingga dengan demikian kehidupan kami tidak mencerminkan kasih-Mu bagi lingkungan di sekitar kami. Tolonglah diri kami agar mampu mengikuti jejak-jejak-Mu, sehingga kami hidup selaras dengan panggilan untuk menjadi pengikut-Mu. Tuhan, hari ini kami datang menghadap takhta anugerah-Mu. Di dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kemurahan, kami menyerahkan hidup kami. Kami memohon tuntunan-Mu di sepanjang hari ini. Kami memohon pertolongan-Mu dalam mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan jalan keluar yang tepat bagi semua kesulitan yang kami hadapi. Sertailah setiap langkah dan keputusan yang kami ambil dengan berkat dan keberhasilan.
Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Permuliakanlah namamu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Mampukan kami, maksimalkan kami, supaya kami sungguh-sungguh melakukan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini, yang telah hamba sebut nama mereka. Juga ada Pak Melki Aragai, ada Ibu Diana Etes, ada Ibu Sani Patikawa, ada Julia Rubun, ada Ibu Christine Mona. Bapak hamba minta kasih-Mu turun bagi mereka. Biarlah Tuhan mereka menjadi pengikut-Mu yang setia, yang bijaksana, yang takut Tuhan, yang melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sehingga mereka boleh menjadi contoh, mereka boleh jadi teladan bagi banyak orang. Biarlah hidup mereka bisa menolong orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu. Biarlah hidup mereka boleh menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Bapa terima kasih. Teguhkan mereka, kuatkan mereka. Dan Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan senantiasa. Pribadi mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan teristimewa bagi pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa menyerahkan semua keluarga hamba, warga, Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera-Mu turun melimpah bagi wilayah kami. Ketenangan yang kami nikmati dari Engkau ya Tuhan, melimpahi seluruh umat-Mu di Sanggeng ini. Bapa hamba mohon, biarlah setiap pekerjaan si jahat, pekerjaan orang-orang jahat, hamba ikat dan patahkan, hamba tolak keluar dari wilayah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rebut wilayah Sanggeng untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera-Mu turun melimpah bagi wilayah Sanggeng dalam nama Yesus. Berdoa untuk seluruh jemaat GKPB, MDC, Manokwari, bahkan seluruh keluarga besar MDC dimanapun berada. Tuhan memberkati kami. Tuhan pimpin kami, bawa kami untuk hidup rukun, bawa kami untuk hidup taat setia kepada firman-Mu, bawa kami untuk hidup melakukan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, berkati pribadi-pribadi kami, rumah tangga kami, pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kami. Tuhan buat berhasil. Kalau ada yang sakit Bapak hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah tercurah kuasa bilur-Mu menyembuhkan mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tetap menolong suami daripada Ibu Melan Makalo. Pulihkan dia, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu yang terus nyata bagi rumah tangga ini. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Lalu hamba juga berdoa Tuhan untuk semua tim COVID-19, para medis, dokter-dokter, Tuhan, penyuluh-penyuluh. Hamba mohon belas kasihan-Mu, Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka, supaya mereka tetap kuat dan ada perlindungan spesial dari Engkau ya Allah kepada mereka, supaya mereka hidup mengutamakan Engkau juga. Segala sesuatu yang mereka kerjakan tidak sia-sia Tuhan, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya pertolongan Tuhan nyata. Kami tolak dan patahkan semua virus-virus corona dari bangsa negara kami, dari tanah Papua, dari kota Manokwari. Kami tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk Ibu Ece Wakum, Ibu Yeni Tera. Tuhan berkati mereka juga sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai mama-mama. Tuhan berkati mereka, beri kesehatan yang baik kepada mereka. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga mereka berdiri sebagai penopang dari suami mereka. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami ucap syukur untuk sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Baik kekasih Tuhan, kita akan berjumpa pada besok sore pada waktu yang sama. Sekali lagi saya ingatkan, mari kekasih Tuhan kita patuhi apa yang pemerintah sampaikan kepada kita. Bila kita tidak punya kegiatan yang penting di luar, janganlah kita keluar rumah. Lebih baik kita tinggal di rumah, jaga kebersihan. Kalau saudara keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jaga jarak dan selalu cuci tangan dengan air bersih dengan sabun. Biarlah setiap kita menyadari akan hal ini, sebab kita yang harus berjuang untuk kesehatan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya jaga ko jaga sa, ketong bako jaga. Lebih lagi, ingat, Tuhan Yesus tetap pegang kendali atas hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam MDC.